Kimia Universitas Negeri Semarang dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nisrina Lutfia Khairunisa dengan NIM akhir 062 dan rekan-rekan Saya Navalia Anastasia dengan NIM akhir 081. Saya Siti Adolakila dengan NIM akhir 060. Pada video ini kami akan melakukan sebuah percobaan dengan judul Perbandingan efektivitas enzim katalase pada ketang rebus dan ketang mentah terhadap penguraian H2O2. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas proyek mata kuliah Dinamika Kimia. Adapun tujuan dari eksperimen yang akan kami lakukan diantaranya yang pertama untuk mengukur laju penguraian hidrogen peroksida oleh enzim katalase pada kentang mentah dan kentang rebus. Yang kedua untuk mengukur volume gas oksigen yang dihasilkan menggunakan metode tinggi busa dengan penggaris. Dan yang ketiga menentukan laju awal reaksi dan menganalisis bentuk kurva kinetika enzim berdasarkan variasi waktu pengamatan. Selamat menyaksikan! Adapun alat-alat yang kami gunakan diantaranya serbet atau kain lap, pisau, pipet tetes, tabung ukur, gelas beker, corong, kemudian mortar dan alu, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan diantaranya 3 kentang rebus, 3 kentang mentah, plastik, sarung tangan, karet gelang, aquades, dan larutan H2O2 3%. Adapun cara kerja ekstraksi kentang rebus dengan cara mengupas kentang dan kupas seluruh bagian kulitnya. Setelah itu, potong kecil-kecil lalu dihaluskan menggunakan mortar dan alu hingga membentuk tekstur lembut dan merata. Tambahkan aquades secukupnya sambil terus dihaluskan hingga campuran memiliki konsistensi cair yang mudah disaring. Siapkan kain penyaring, kemudian tuangkan campuran kentang rebus ke atas kain dan lakukan penyaringan. Peras perlahan hingga cairan ekstrak keluar seluruhnya. Saring kembali hingga volume akhir ekstrak mencapai 100 ml. Kemudian ekstrak kentang mentah dengan cara memotong kecil-kecil lalu dihaluskan menggunakan mortar dan alu hingga membentuk tekstur lembut dan merata. Tambahkan aquades secukupnya sambil terus dihaluskan hingga campuran memiliki konsistensi cair yang mudah disaring. Siapkan kain penyaring, kemudian tuang campuran kentang mentah ke atas kain dan lakukan penyaringan. Peras perlahan hingga cairan ekstrak keluar seluruhnya. Saring kembali hingga volume akhir ekstrak mencapai 100 ml. Inilah hasil dari ekstrak kentang rebus dan kentang mentah. Selanjutnya, cara pengujian pada ekstrak kentang rebus. Menuangkan larutan H2O2 3% ke dalam tabung ukur dengan volume 5 ml. Selanjutnya, mengukur ekstrak kentang rebus ke dalam tabung ukur dengan volume 5 ml dengan perbandingan 1:1. Kemudian dicampurkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditutup dengan plastik menggunakan karet dan ditunggu dengan varian waktu 1 menit dengan hasil tidak ada terjadi reaksi dan gelembung O2. Pada variasi 2 menit dengan hasil tidak ada terjadi reaksi dan gelembung O2. Variasi 3 menit dengan hasil tidak ada terjadi reaksi dan gelembung O2. Variasi 4 menit dengan hasil tidak ada terjadi reaksi dan gelembung O2. Variasi 5 menit dengan hasil tidak ada terjadi reaksi dan gelembung O2. Dan variasi 6 menit dengan hasil tidak ada terjadi reaksi dan gelembung O2. Selanjutnya, cara pengujian pada ekstrak kentang mentah. Menuangkan larutan H2O2 3% ke dalam tabung ukur dengan volume 5 ml.
Selanjutnya, mengukur ekstrak kentang mentah ke dalam tabung ukur dengan volume 5 ml dengan perbandingan 1:1. Kemudian dicampurkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu ditutup dengan plastik menggunakan karet dan ditunggu dengan variasi waktu 1 menit dengan hasil ada terjadinya reaksi dan gelembung O2. Pada variasi 2 menit dengan hasil ada terjadinya reaksi dan gelembung O2. Variasi 3 menit dengan hasil ada terjadinya reaksi dan gelembung O2. Variasi 4 menit dengan hasil ada terjadinya reaksi dan gelembung O2. Variasi 5 menit dengan hasil ada terjadinya reaksi dan gelembung O2, dan variasi 6 menit dengan hasil ada terjadinya reaksi gelembung O2. Laju gelembung O2 yang terjadi pada ekstrak kentang rebus. Selanjutnya ada data hasil eksperimen. Pada sampel kentang mentah terdapat data paling tinggi volumenya yaitu pada waktu 6 menit. Sedangkan pada sampel kentang rebus itu tidak terjadi kenaikan volume gas O2, jadi volumenya 0 dari waktu 1 menit sampai 6 menit. Selanjutnya ada pembahasan eksperimen. Pada kentang mentah terjadi reaksi H2O2 menjadi H2O plus O2. Sampel kentang mentah menunjukkan peningkatan volume oksigen yang signifikan pada setiap menit pengamatan. Hal ini membuktikan bahwa enzim katalase pada kentang masih berada dalam keadaan aktif dan mampu mengatalisis. Sedangkan pada kentang rebus itu tidak terbentuk gas oksigen selama pengamatan karena katalase telah mengalami denaturasi akibat pemanasan. Kerusakan struktur enzim menyebabkan hilangnya situ aktif sehingga enzim tidak dapat menguraikan hidrogen peroksida. Akibatnya tidak terjadi reaksi dan volume oksigen tetap 0. Jumlah oksigen yang dihasilkan dari reaksi penguraian hidrogen peroksida oleh katalase diperkirakan melalui pengukuran tinggi busa menggunakan penggaris. Penggaris diletakkan di sisi tabung reaksi sehingga setiap kenaikan tinggi busa dapat diamati dan dicatat dalam satuan cm. Busa yang terbentuk mencerminkan volume oksigen yang dilepaskan karena gas oksigen akan mendorong busa ke arah atas. Teknik ini menjadi alternatif yang praktis ketika alat khusus pengukur gas tidak tersedia, namun tetap memberikan informasi kuantitatif mengenai aktivitas enzim. Pada kentang mentah, tinggi busa terus bertambah seiring waktu, menandakan bahwa produksi oksigen berlangsung aktif. Sebaliknya, kentang rebus tidak menunjukkan pembentukan busa yang berarti tidak ada oksigen yang dihasilkan. Akibatnya, hilangnya aktivitas katalase karena pemanasan. Selanjutnya, kinetika enzim. Pada kinetika enzim dapat diperbandingkan antara volume O2 dengan waktu. Pada kentang mentah itu didapatkan slope yaitu Y sama dengan 2,4778 X plus 3,0438. Laju awal atau V0 itu sama dengan nilai slope. Jadi didapatkan laju awal pada kinetika enzim yaitu 2,4778 mili per menit. Sedangkan pada grafik volume O2 dengan waktu itu tidak terjadi reaksi, jadi nilai Y-nya sama dengan 0 dan volume awalnya itu tidak ada, 0 mili per menit. Pada kentang mentah, kurva volume oksigen terhadap waktu menunjukkan kenaikan yang konsisten sepanjang reaksi. Bagian awal kurva tadi bersifat linier sehingga dapat digunakan untuk menentukan laju awal melalui perhitungan slope. Pola ini mencerminkan karakter kinetika enzim yang umumnya cepat pada fase awal, lalu menurun seiring berkurangnya substrat. Karena itu, kentang mentah menunjukkan kinetik yang normal dan sesuai untuk dianalisis menggunakan metode laju awal. Berdasarkan dari eksperimen kami, dapat kesimpulkan yang pertama yaitu kentang mentah memiliki aktivitas katalase yang tinggi, sedangkan kentang rebus tidak menunjukkan penguraian hidrogen peroksida. Yang kedua, volume oksigen dapat diukur efektif menggunakan tinggi busa. Dengan meningkatkan busa hanya terjadi pada kentang mentah. Yang ketiga, laju awal berhasil dihitung dari fase awal grafik, di mana kentang mentah menunjukkan kurva meningkat dan kentang rebus kurvanya datar. Dan berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk melakukan eksperimen ini.
Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.